Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, kembali lagi bersama Michan di Kisah Misteri. Kali ini Michan akan menceritakan cerita baru ya gengs, yang berjudul Hilangnya Keluarga Marsini. Cerita ini ditulis oleh Gil. Kalian bisa langsung kunjungi tweet beliau ya di @agilrsapoetra dan link akan Michan sediakan di kolom deskripsi. Langsung saja daripada lama-lama kita masuk ke ceritanya. Hilangnya Keluarga Marsini, Temanggung paling utara 1930. Di sudut daerah desa di Temanggung paling utara, ada urban legend yang berkembang di masyarakat, yaitu hantu keluarga Marsini, yang sering muncul di sepetak tanah sekitar 500 meter luasnya, yang mana tanah itu dulunya adalah bekas rumah dari keluarga Marsini, yang mana hanya tinggal puing-puing. Sekitar tahun 90-an, hantu keluarga Marsini ini sempat gempar karena meneror warga desa, dan atas saran dari sesepuh atau orang pintar, puing-puing rumah itu dihancurkan. Memang setelah itu dihancurkan, hantu keluarga Marsini itu sudah tidak lagi terlalu mengganggu. Walau masih saja tetap menunjukkan eksistensinya, tapi dengan gaya yang berbeda. Yang lebih menarik di sini bukanlah hantu atau terornya, tapi cerita di baliknya, atau sebab mengapa keluarga Marsini ini menjadi lelembut dan menghantui daerah itu. Karena konon dari cerita turun-temurun warga desa itu, Marsini dan keluarganya menghilang begitu saja dari rumahnya. Jasadnya pun tidak pernah ditemukan. Jadi bagaimana cara mereka mati, hanya Tuhan yang tahu. Banyak sih rumor yang berkembang tentang sebab-sebab hilangnya keluarga Marsini. Dari dirampok, diculik dan mayatnya entah dibuang kemana, tapi rumor yang paling populer adalah keluarga Marsini ditumbalkan. Karena konon kekayaan keluarga Marsini adalah hasil dari memuja iblis, dan sepertinya batas akhirnya mereka harus ikut sang iblis. Warga nampaknya lebih percaya rumor itu, karena itu adalah analisa dari sesepuh desa atau orang pintar waktu itu, yang memberi saran untuk menghancurkan puing-puing rumah keluarga Marsini agar tidak lagi meneror warga desa. Oke, kita mulai dari sejarahnya dulu. Jadi cerita ini bersumber dari sesepuh desa atau orang pintar yang menangani teror hantu keluarga Marsini di tahun 90 dulu, yaitu Mbah Ramlan. Dengan kacamata spiritualnya, beliau mencoba menceritakan selama hidupnya keluarga Marsini. Untuk keakuratan dan kebenarannya Allahu alam. Tapi bagi saya, analisa Mbak Ramlan ini cukup menarik. Kita mundur di tahun 1930-an. Jadi dikala itu ada salah satu penduduk desa yang bernama Marsini. Dia adalah janda beranak dua. Dulu keluarga Marsini hidup berkecukupan sampai akhirnya suami Marsini meninggal dunia. Karena notabene Marsini hanyalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja, sepeninggal suaminya, perekonomian keluarga Marsini pelan-pelan mulai menurun. Dia mulai menjual harta bendanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari sawah, ladang, ternak perlahan harta bendanya pun mulai habis. Dan sampai pada titik dia harus menjual rumahnya dan pindah ke rumah yang lebih kecil tapi tetap di wilayah yang sama. Di rumah barunya inilah, keluarga Marsini semakin terlunta-lunta tentunya. Karena mau tidak mau mereka harus makan dan tidak ada lagi harta benda yang bisa dijual lagi. Tapi untungnya seukuran janda, Marsini tergolong masih cantik. Tapi sayangnya dia adalah orang yang pemalas. Dia pun menghidupi keluarganya dengan menjadi gundik atau wanita simpanan untuk para pria-pria kaya yang hidung belang. Dia berpindah dari satu pria ke pria lain. Singkat cerita, sampai akhirnya dia bertemu seorang duda kaya raya, sebut saja Cokro. Dan dari situ Marsini memutuskan untuk berhenti menjadi gundik dan mereka pun menikah. Di sini ia hidup glamor, keluarga Marsini terselamatkan. Rumah petak kecil itu pun dibangunnya kembali menjadi rumah yang megah. Keluarga Marsini kembali hidup makmur setidaknya setelah Marsini menikah dengan Cokro. Mereka menjadi keluarga yang kaya raya
Bahkan Marsini bisa dibilang lebih kaya dari sebelumnya. Tapi yang aneh menurut orang sekitar adalah mereka tidak pernah tahu apa pekerjaan Cokro. Karena sangat tidak jelas, tahu-tahu udah kaya raya gitu aja. Sampai akhirnya banyak rumor-rumor beredar kalau mereka pesugihan. Walau mungkin warga sekitar curiga, tapi mereka tetap segan karena keluarga Marsini dikenali cukup baik dan dermawan, suka membantu orang di sekitarnya. Keluarga Marsini hidup makmur setidaknya untuk 1-2 dekade. Sampai akhirnya di suatu hari, keluarga Marsini mengadakan pesta tedak sinten, tradisi Jawa untuk bayi saat pertama kalinya menginjakkan kakinya di tanah, biasanya di usia 7 bulan, untuk anaknya yang kedua. Marsini mempunyai 2 anak perempuan, yang satu dari suami pertamanya dan yang kedua dari hasil pernikahannya dengan Cokro. Singkat cerita, acara berjalan lancar. Banyak warga yang ikut datang di acara tedak sinten itu. Tapi beberapa saat setelah acara selesai dan warga sudah pulang semua, terjadi hujan deras disertai angin kencang. Dan petir merobohkan sebagian rumah Marsini hingga terbakar. Sesaat setelah hujan reda, warga mulai berdatangan untuk membantu keluarga Marsini. Tapi setelah dicek, Cokro, Marsini, dan kedua anaknya tidak ada. Lenyap begitu saja. Bahkan kalau mereka semua mati, tidak ada satu jasad pun ditemukan. Sampai sekarang, bertahun berlalu, rumah keluarga Marsini tidak terjamah, menjadi rumah kosong dan berhantu. Sampai akhirnya di tahun 1990, rumah keluarga Marsini tinggal puing-puing tanpa atap kala itu, dengan luas kira-kira 500 meter. Walau dijuluki sebagai rumah hantu, tidak bisa dibuktikan dengan pasti siapa orang yang pernah melihat penampakan atau gangguan gaib di sana. Semua masih sebatas katanya. Rumah ini dikelilingi oleh pohon-pohon albasia dan sepetak jalan tikus di belakang desa. Menjadi rute berjalan warga yang hendak berkebun ataupun bersawah. Tepat di pojok belakang bekas perkarangan, mungkin ada satu sumur tua, yang mana katanya itu adalah sumber air rumah itu. Tidak ada yang aneh dengan sumur itu. Kala itu hantu Marsini masih hanya menjadi rumor sekedar untuk menakut-nakuti anak kecil. Sampai akhirnya di tahun 90, ada pelebaran jalan di samping rumah itu, yang memaksa harus memangkas sumur itu. Sejak itulah hal aneh mulai terjadi. Saat proses pelebaran jalan sampai pada tahap penutupan sumur itu, terjadi hal-hal yang janggal. Di malam pertama, malam hari setelah penutupan sumur itu, banyak rumah warga yang diteror dengan suara ketukan-ketukan di pintu dan jendelanya di malam hari yang saat dibuka tidak ada siapa-siapa. Terutama pada rumah-rumah warga yang ikut kerja bakti atau yang tergolong berpartisipasi menutup sumur itu. Tapi warga kala itu sepertinya belum menyadari apa yang terjadi. Hari demi hari ketukan itu mulai semakin menjadi-jadi, mulai dibarengi dengan suara wanita renta. "Kula nuwun." Warga mulai ketakutan, tapi mereka masih belum menyadari apa sebab dari teror itu. Karena 7 hari kemudian, ketukan itu sudah tidak terdengar lagi. Sudut pandang Waldano. Nama saya Waldano. Saya tinggal sekitar 3 km dari desa tempat rumah Marsini itu. Saya berprofesi sebagai penjahit keliling kala itu di tahun 90-an. Jalan samping rumah itu adalah rute biasa saya. Dari zaman belum ada pelebaran, sampai akhirnya di suatu hari saya mengalami kejadian yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Kejadiannya sangat aneh dan tidak masuk akal. Waktu itu kabar tentang cerita dan kejadian-kejadian aneh di rumah Marsini sedang hangat dibicarakan. Bahkan kabar itu sampai terdengar di desa saya. Tapi saya kurang percaya dengan hal-hal seperti itu. Saya anggap hanya sebagai bualan saja. Dengan mantap setiap hari saya melewati jalan itu. Pagi setiap berangkat dan saat pulang kerja menjelang maghrib.
Berhari-hari saya melewati jalan itu. Memang tidak ada apa-apa. Saya yakin sekali saat itu, kalau itu hanya kabar bohong. Suatu sore saat saya pulang kerja dan melewati jalan itu, tepat di bekas sumur itu, tiba-tiba terbesit di pikiran saya. Ah, hantu apa sih? Gak ada apa-apa. Saya pun berlalu pulang. Tidak ada yang terjadi, bahkan bergidik pun tidak. Keesokan harinya saya berangkat seperti biasa dan pulang lagi lewat jalan itu. Tapi apesnya di perjalanan, ban sepeda saya bocor depan belakang. Padahal bawaan kain-kain pelanggan agak banyak, berat untuk dikayuh. Jadi saya menuntunnya pelan melewati jalan itu. Waktu itu belum begitu petang, baru sekitar jam 4:30 sore. Saya menuntun sepeda melewati bekas sumur itu. Sekitar 5-6 meter ada suara memanggil. Mas, mas, mas. Saya menoleh ke belakang. Ada ibu-ibu paruh baya tergopoh-gopoh sambil membawa seikat kain di tangannya. Jaraknya sangat dekat. Datang dari mana orang ini, batin saya. Bagaimana bu? Dengan agak marah wanita itu bilang, saya panggil-panggil dari tadi kok gak berhenti sih? Oh maaf bu, bagaimana? Ini loh, saya mau jahitin baju, sambil memberikan seikat kain di tangannya. Saya ingat sekali kainnya putih lusuh seperti kain kafan. Saya buka ikatannya. Baju apa ini bu? Saya bertanya sambil melihat orang itu. Tapi belum sampai saya menengadahkan kepala, semuanya menjadi gelap. Tiba-tiba saya berada di tempat entah di mana. Hanya ruang gelap dan perlahan sosok wanita berbaju merah berjalan ke arah saya. Tubuh saya terpaku seperti mimpi. Sosok itu semakin mendekat, benar-benar dekat dan menarik baju saya dan berkata, ini aku Marsini, aku tidak pernah kemana-mana, aku ada di sini. Sosok itu tertawa lirih. Perlahan ada dua lagi sosok muncul, satu anak kecil wanita dan satu lagi wanita sepertinya remaja. Aku masih bingung apa yang sedang terjadi ini dan semuanya kembali gelap. Saya terbangun di tempat yang berbeda. Saya berada di tengah-tengah puing bangunan rumah Marsini. Langit masih gelap. Saya kira itu masih malam hari. Sampai akhirnya terdengar azan subuh. Saya yang masih linglung mulai menyadari. Saya pun menangis sejadi-jadinya, berlari ke tengah desa dan meminta pertolongan. Itu adalah pengalaman pertama saya dan semoga yang terakhir. Dan selesai. Sekian dan itulah cerita dari hilangnya keluarga Marsini, dan sampai sekarang pun masih menjadi misteri. Terima kasih Michan ucapkan untuk kalian yang sudah mau menonton video kali ini, dan tidak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, share, dan subscribe ya gengs. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi video yang selanjutnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.